Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya Larasati Dewi Rahayu. Sini saya mendapat tugas tentang ekologi hewan, yaitu tentang pengertian komunitas, pembagian komunitas, struktur komunitas, pengamatan pola komunitas, dan interaksi antar populasi dalam komunitas. Untuk yang pertama, saya ingin menjelaskan tentang pengertian komunitas. Pengertian komunitas adalah kumpulan dari berbagai populasi yang hidup pada suatu waktu dan daerah tertentu. Untuk pembagian komunitasnya yaitu ada dua pembagian, komunitas biotik dan komunitas intrakomunitas dan dominan. Untuk yang pertama yaitu komunitas biotik, yaitu kumpulan beberapa populasi yang hidup pada daerah tertentu atau yang sama dan menjadi suatu kesatuan yang terorganisir, yang memiliki sifat dan fungsi melalui transformasi metabolik dalam satu ekosistem. Untuk komunitas biotik sendiri yaitu ada dua pembagian, yang pertama yaitu komunitas utama atau mayor dan komunitas kedua yaitu minor. Untuk komunitas yang pertama atau mayor yaitu yang hadir dalam jumlah besar dan mereka tidak tergantung pada masukan atau hasil dari komunitas lain dan sekitarnya. Jadi komunitas ini tidak tergantung oleh lingkungannya tersebut, baik di situ banyak hewan atau tumbuhan di daerah mereka tersebut. Untuk komunitas minor adalah komunitas yang bergantung pada masukan atau hasil dari komunitas lain di sekitarnya. Jadi ini tergantung pada lingkungan, hewan dan tumbuh-tumbuhan di sekitarnya. Untuk yang kedua yaitu intrakomunitas dan dominan. Untuk intrakomunitas, tidak semua spesies dalam komunitas memiliki peran nilai atau arti yang sama. Berarti di sini spesiesnya itu berbeda-beda. Hanya beberapa spesies yang berperan sebagai pengendali utama komunitasnya seperti singa, serigala, dan lain-lain. Untuk struktur komunitas yaitu dibagi dua. Yang pertama ada struktur fisik dan struktur biologi. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih struktur fisik itu. Struktur fisik adalah suatu komunitas tanpa apabila komunitas itu diamati. Jadi fisiknya terlebih dahulu diamati jika ingin komunitas tersebut nampak. Untuk yang kedua yaitu struktur biologi. Komunitas meliputi komposisi spesies kelimpahan individu dalam spesies dalam suatu komunitas. Untuk yang selanjutnya yaitu tentang pengamatan pola komunitas. Pola komunitas adalah struktur yang dibentuk dari penyebaran spesies dalam komunitas, interaksi organisme dengan lingkungannya. Untuk pola penataan dan kegiatan dalam komunitas juga berperan dalam menjaga kemantapan komunitas itu sendiri. Untuk pola-polanya dibedakan menjadi stratifikasi, zonasi, prioritas kegiatan, reproduktif, sosial, koaktif atau persaingan, antibioses, dan mutualisme. Yang terakhir yaitu stokstik atau takar acah. Untuk yang terakhir yaitu interaksi antar populasi dalam komunitas. Interaksi antar komunitas yaitu interaksi antara dua spesies dalam suatu komunitas. Artinya di sini hanya terjadi antar dua spesies yang berinteraksi. Misalkan contoh neutralisme interspesifik yang paling banyak yaitu dua spesies yang tidak saling mempengaruhi. Contohnya, interaksi ini terjadi secara tidak langsung atau terjadi hanya kecelakaan semata. Contohnya, kehidupan ekosistem tarantula dan kaktus yang hidup di daerah pasir. Untuk yang kedua yaitu kompetisi terjadi ketika dua individu menggunakan sumber daya alam yang sama namun tersedia dalam jumlah terbatas, misalnya cahaya, nutrisi, tempat tinggal, atau tempat bersarang. Misalnya di daerah tersebut tidak cukup air untuk suatu hewan atau ekosistem hidup atau tidak untuk tempat tinggal untuk sebuah ekosistem bertahan hidup. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.